Tanpa kita sadari, hubungan yang kita jalani seringkali mengarah tidak sehat dan menjadi racun bagi satu sama lain. Kita terjebak dalam dinamika yang merugikan tanpa menyadari dampaknya pada kesehatan mental dan emosional kita. Oleh karena itu, di sini kita akan menjelaskan apa itu toxic relationship. Pasti kamu udah penasaran kan apa hubungan yang kamu jalani sekarang termasuk toxic relationship ya? Nah, biar kamu nggak penasaran lagi, sini, aku kasih tahu 10 tanda bahwa hubungan yang kamu jalani termasuk toxic relationship. Yang pertama ada kontrol berlebihan. Kadang kamu ngerasa nggak sih pasangan kamu suka banget ngontrol hal-hal kecil di hidup kamu? Kayak kalau kamu lagi ngambil keputusan atau ke aktivitas sehari-hari. Kalau kamu ngalamin itu adalah salah satu tanda bahwa hubungan yang kamu jalanin termasuk toxic relationship. Yang kedua, ada manipulasi emosional. Kalau pasangan kamu udah pakai taktik manipulatif untuk mengendalikan perasaan kamu biar menciptakan rasa bersalah atau rasa rendah diri, itu adalah salah satu tanda hubungan yang kamu jalanin termasuk toxic relationship. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan kekuasaan. Kalau kamu ngerasa di hubungan kamu ada satu pihak yang memiliki kekuasaan atau kendali yang tidak sehat, itu artinya hubungan yang kamu jalanin adalah hubungan yang toksik. Yang keempat, apalagi ya? Nah, aku kasih tahu nih, kalau kalian ngerasa pasangan kalian suka mengkritik, kritiknya bukan kritik sehat ya. Kalau kritik sehat sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kritiknya udah mencemooh atau merendahkan kita terus-menerus, itu adalah toxic relationship. Jadi kalian harus keluar dari sana. Yang kelima adalah isolasi sosial. Kalau kalian biasa mengisolasi pasangan agar tidak berhubungan dengan teman, kerabat, atau bahkan sahabatnya, itu termasuk toxic relationship. Yang keenam adalah ketidaksetaraan finansial. Hal ini termasuk toksik jika pasangan kalian sudah mengendalikan keuangan kalian atau bergantung kepada keuangan kalian secara tidak sehat. Yang ketujuh, ada ketidaksetiaan dan penipuan. Biasanya yang ketujuh ini sering banget orang alami. Kalau misalnya pasangan kalian udah sering banget selingkuh dan tidak setia, atau bahkan banyak menutup-nutupi hal yang mengarah ke perselingkuhan, itu adalah hubungan yang toksik. Yang kedelapan, ada ancaman dan kekerasan. Kalau pasangan kalian udah menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa takut terhadap kalian, itu salah satu tanda bahwa hubungan yang kalian alami adalah toxic relationship. Yang kesembilan, ada ketidaksetaraan dalam mengambil keputusan. Kalau kamu ngerasa keputusan yang kalian buat itu ada bagian yang tidak adil atau tidak setara, atau bahkan merugikan salah satu pihak, itu juga termasuk tanda bahwa hubungan yang kamu jalanin adalah toksik. Yang ke-10, ada ketidakseimbangan emosional. Kalau pasangan kalian udah menunjukkan perubahan emosional yang drastis atau bahkan tidak bisa mengontrol amarahnya, itu artinya kalian berada di hubungan yang toksik. Setelah aku sebutin 10 tanda bahwa hubungan yang kalian jalin adalah hubungan yang toksik, kalian ada di urutan berapa? Atau kalian mengalami berapa? Apa saja sih dampak dari hubungan yang toksik itu? Di sini, aku akan memberikan beberapa dampak yang umum terjadi jika kamu berada dalam hubungan yang toksik. Dari dampak mental sampai dampak fisik. Yang pertama adalah stres yang tinggi. Kadang kalau misalnya kalian udah ada di hubungan toksik, pasti kalian tidak merasa nyaman, kalian tidak merasa aman, bahkan kalian merasa terganggu kan? Nah, hal itu bisa menimbulkan stres yang tinggi kalau kalian terus-terusan berada dalam hubungan yang toksik itu. Ingat ya bahwa hubungan toksik itu merusak loh. Yang kedua, bisa jadi kamu timbul kecemasan. Bisa loh ternyata menciptakan perasaan cemas atau takut di dalam diri kita. Jadi hati-hati ya sama hubungan yang toksik. Yang ketiga, ada depresi. Coba kalian pikir, tadi kalian udah stres secara tinggi dan kalian udah cemas. Kalau misalnya kalian terusan berlanjut di hubungan yang toksik, bisa-bisa kalian ada di tahap depresi. Depresi ini bisa dialami jika dalam hubungan toksik, kalian udah tidak menemukan kebahagiaan dan kehilangan rasa harga diri. Yang keempat, kalian bisa merasa rendah diri. Hal ini bisa terjadi kalau pasangan kalian terus-terus mengkritik kalian secara berlebihan dan membuat kepercayaan diri kalian menurun.
Yang kelima, kalian bisa ngerasain kesepian. Hal ini bisa terjadi karena tadi aku udah nyebutin di tanda-tanda hubungan toksik ada isolasi diri. Jadi kalau kalian berada di hubungan toksik dan pasangan kalian mengisolasi sosial kalian, itu akan bisa berdampak kepada kalian timbul rasa kesepian. Yang keenam, toxic relationship bisa berdampak kamu memiliki gangguan mental. Sudah berada di hubungan yang toksik. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang siklus kekerasan yang ada di hubungan toksik. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di hubungan toksik itu kekerasan ada fase-fasenya loh. Meskipun nggak semua hubungan toksik mengikuti pola-pola ini secara tepat, namun beberapa dapat mencerminkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah fase ketegangan. Di fase ini biasanya hubungan kalian dan pasangan kalian udah mulai tegang nih. Komunikasi udah mulai sulit, bahkan hal-hal kecil bisa dibuat ribut dan timbulnya kekerasan. Di fase ini juga akan timbul rasa cemas dan rasa takut terhadap pasangan kita. Yang kedua adalah fase ledakan. Di fase ini, konfrontasi dan kekerasan sudah mulai terjadi. Pasangan kita sudah melibatkan kekerasan secara fisik atau verbal untuk melepaskan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Biasanya hal ini mencakup serangan fisik, ancaman, bahkan juga pelecehan. Nah, fase yang ketiga adalah fase rekonsiliasi atau fase honeymoon. Biasanya pelaku pada fase ini sudah merasa menyesal dan mulai meminta maaf pada korban. Di fase ini, permintaan maaf biasanya terjadi dan hubungan korban dan pasangan sudah mulai membaik karena korban mulai memaafkan pelaku tersebut. Di fase ini juga biasanya terdengar janji-janji yang dikeluarkan oleh pelaku. Diberikan adalah janji-janji untuk memperbaiki hubungan atau merubah perilaku yang sudah dia lakukan. Fase yang keempat adalah fase ketenangan. Biasanya di fase ini, kedua belah pihak sudah merasa damai dan merasa tenang. Hubungan juga sudah mulai membaik dan normal kembali. Bahkan, bisa dilihat ada upaya-upaya untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya kekerasan lagi. Tapi, perlu kita ketahui bahwa fase rekonsiliasi bukanlah jaminan bahwa kekerasan tidak akan terjadi lagi. Biasanya, hal tersebut bisa berulang dan kita harus berhati-hati. Dengan mengenali pola yang sudah aku sebutkan tadi, ini bisa mencegah untuk terjadinya hubungan yang toksik. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, teman aku bakal jelasin aspek kesehatan mental apa yang terlibat saat kalian berada dalam hubungan yang toksik. Selanjutnya, apa saja sih aspek yang membuat hubungan toksik ini memiliki dampak serius bagi kesehatan mental seseorang? Hubungan toksik dapat memiliki dampak yang serius bagi kesehatan mental seseorang karena tidak jarang hubungan toksik ini menimbulkan tekanan-tekanan emosional pada kehidupan seseorang. Di antaranya adalah rasa tidak percaya diri, peningkatan emosional yang berkepanjangan, rasa kesepian dan terisolasi, dan juga depresi serta kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat orang-orang yang berada dalam hubungan toksik perlu untuk segera menarik diri dari hubungan tersebut. Perlunya bantuan profesional seperti konselor, psikolog, dan psikiater ini juga dapat menjadi bantuan kepada seseorang yang berada dalam hubungan toksik untuk segera keluar dari hubungan tersebut. Agar teman-teman di sini tidak kebingungan bagaimana sih contoh dari hubungan toksik, maka di sini saya akan memaparkan beberapa contoh-contoh dari hubungan toksik. Hubungan toksik diantaranya yaitu hubungan yang memiliki pola kekerasan emosional atau fisik. Pasangan yang secara teratur saling memicu konflik, menggunakan kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan melakukan kekerasan fisik satu sama lain. Selanjutnya, hubungan yang toksik merupakan hubungan yang dominan dari kontrol. Salah satu pasangan yang secara terus-menerus mengontrol keputusan, kegiatan, atau interaksi yang dilakukan oleh pasangan lainnya. Contohnya termasuk membatasi interaksi sosial, menggunakan sosial media, mengontrol keuangan, dan juga menentukan semua aspek kehidupan pasangan. Contoh hubungan toksik yang lainnya adalah hubungan toksik yang berada di lingkungan keluarga. Toksisitas dalam keluarga bisa berasal dari hubungan antara orang tua dan anak, di mana ada kekerasan, pengabaian, atau ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan stres dan trauma pada anggota keluarga. Hubungan toksik juga dapat dikatakan hubungan yang manipulatif.
Salah satu pasangan yang secara sengaja memanipulasi perasaan atau pikiran-pikiran pasangan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini bisa meliputi pemerasan emosional, mengancam, atau bahkan memanfaatkan kelemahan emosional pasangan. Jika Anda terjebak di dalam hubungan toksik, lalu cara apa sih yang bisa Anda gunakan untuk keluar dari hubungan ini? Mari kita diskusikan bersama apa saja strategi praktis untuk keluar dari hubungan toksik. Bagi beberapa orang, keluar dari hubungan toksik merupakan suatu langkah yang sulit untuk dijalani. Tapi mari coba kita prioritaskan mana yang lebih penting, bertahan ataukah mengejar kebahagiaan yang lebih panjang. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu Anda untuk keluar dari hubungan yang toksik. Pertama-tama, penting bagi Anda untuk menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Sadari bahwa keputusan untuk pergi adalah langkah yang baik untuk kesejahteraan Anda sendiri. Selanjutnya adalah mencari dukungan, baik itu dari lingkungan keluarga maupun teman-teman dan sanak saudara yang dekat dengan Anda. Seringkali, orang yang Anda percayai ini dapat memberikan dukungan emosional bagi Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah keluar dari hubungan yang toksik. Cara yang ketiga adalah tetapkan batasan. Penting bagi Anda untuk membuat keputusan tentang batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilewati. Hal ini dapat membantu Anda mempertahankan kontrol atas situasi dan melindungi diri Anda sendiri. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan jelas dengan partner Anda. Jelaskan maksud dan tujuan Anda untuk mengakhiri hubungan tersebut. Selanjutnya adalah carilah bantuan profesional. Bantuan profesional dapat memberikan dukungan emosional secara objektif dan tepat bagi kesehatan mental Anda. Selanjutnya adalah berikan waktu untuk kesembuhan. Proses pemulihan membutuhkan waktu. Jadilah sabar dengan diri sendiri dan ingatlah bahwa meninggalkan hubungan yang toksik adalah langkah pertama menuju kesehatan mental yang lebih baik. Terakhir, saya ingin memberikan pesan positif bagi Anda yang merasa terjebak dalam hubungan yang toksik. Ingatlah bahwa perubahan itu mungkin dan jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan. Itu dia video kita hari ini. Jangan lupa berikan tombol like, komen, dan subscribe, dan support kepada berbagai video yang ada di channel kita kali ini. See you!